Wali Songo Semarang yang sedang melaksanakan praktik kerja gizi klinis. Nah, pada sekarang ini saya akan melakukan edukasi gizi terkait dengan gizi olahraga. Saya mengambil tema pola makan sehat untuk atlet futsal. Yang pertama, sebelum memasuki pola makan untuk atlet futsal, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian gizi olahraga. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu gizi olahraga adalah ilmu gizi yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan, serta pembinaan prestasi olahraga. Untuk yang selanjutnya, memasuki pengaturan makanan pertandingan. Jadi, pengaturan makanan pertandingan untuk atlet futsal itu dibagi dalam beberapa waktu, yaitu sebelum pertandingan, hari H pertandingan, pada saat pertandingan berlangsung, dan setelah pertandingan. Yang pertama yaitu sebelum pertandingan. Yang pertama, 3 jam sebelum pertandingan, atlet dianjurkan makan makanan ringan, tinggi karbohidrat, cukup protein, rendah lemak, dan mudah dicerna. Yang kedua, diusahakan tidak mengkonsumsi makanan sumber glukosa 30 menit atau kurang sebelum pertandingan berlangsung yang akan menyebabkan hipoglikemia. Untuk yang terakhir, futsal merupakan olahraga endurance sehingga dilakukan diet khusus, yaitu dengan karbohidrat loading 1 minggu sebelum pertandingan. Untuk selanjutnya, makanan selama hari H pertandingan. Tujuannya itu untuk memberi makanan dan cairan yang cukup untuk memenuhi energi dan zat gizi agar cadangan glikogen tetap terpelihara. Dan syaratnya adalah energi, protein, lemak, dan karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Makanan mengandung vitamin dan mineral, makanan mudah dicerna, tidak berserat tinggi, dan tidak merangsang. Untuk cairan gula diberikan dalam konsentrasi yang rendah. Untuk selanjutnya itu ada pembagian waktu makan. 3-4 jam sebelum tanding, makanan utama, lauk, sayur, dan buah. Untuk 2-3 jam sebelum pertandingan yaitu makanan kecil seperti roti atau biskuit. Dan untuk 1-2 jam sebelum pertandingan, makanan cair atau minuman berupa jus atau teh. Untuk kurang dari 1 jam sebelum pertandingan yaitu hanya cairan atau minuman. Untuk selanjutnya, kebutuhan cairan atlet. Yang pertama itu 2,3-4 liter per hari. Dan yang selanjutnya 2-3 gelas besar sebelum bertanding, 2-3 gelas biasa 2 jam sebelum bertanding, 1-2 gelas 5-15 menit sebelum bertanding. Pada saat water break atau istirahat juga dapat minum secukupnya. Jenis cairan yaitu air putih, teh, jus buah, atau minuman dengan kandungan sedikit gula, atau hanya minuman yang mengandung 2,5% gula. Untuk selanjutnya, pada saat pertandingan berlangsung, yaitu sebaiknya makanan diberikan dalam bentuk cair atau 400-500 kilokalori seperti jus dan lain-lain. Untuk selanjutnya, bagi atlet yang tidak menyukai makanan cair, dapat diganti dengan makanan ringan seperti crackers, kue, atau buah pisang. Untuk selanjutnya yaitu setelah pertandingan. Tujuannya yaitu memberi makanan yang memenuhi energi dan zat gizi untuk memulihkan glikogen otot, status dehidrasi, dan keseimbangan elektrolit. Syaratnya yaitu energinya cukup, karbohidratnya tinggi, proteinnya cukup, dan lemaknya rendah, dan mengandung banyak cairan. Untuk masa pemulihan atau transisi, yaitu masa pemulihan beberapa hari setelah bertanding. Pengaturan makan mengikuti tata laksana setelah bertanding. Dan kebutuhan energi harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Untuk yang terakhir, atlet harus tetap mempertahankan kebiasaan makan yang sudah terpola. Untuk selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan makanan atlet. Penyelenggaraan makanan atlet yaitu pada umumnya adalah menu gizi seimbang, diet gizi seimbang,
yaitu menu gizi seimbang merupakan menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi individu. Berikut terdapat contoh menu sehari. Pada pagi bisa mengkonsumsi bubur ayam, selingan lumpia, siang nasi, semur ayam, gado-gado, semangka, selingan sore, puding nanas, makan malam nasi, ikan bakar, tahu goreng, capcay, dan pepaya. Dan untuk selanjutnya, selain disusun secara individu, menu makanan atlet disusun secara massal ketika berada di pemusatan latihan dan pada masa pertandingan. Dalam hal menyusun menu untuk atlet harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan gizi individu atlet. Yang kedua, kebiasaan makan atlet. Yang ketiga, macam dan jumlah orang. Dan yang keempat, macam peraturan institusi. Nah, tadi sudah saya jelaskan pola makan sehat untuk atlet futsal. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon